Saudara, shalom. Shalom. Tadi waktu saya duduk di situ, kita tidak telepon saudara-saudara sekalian, tapi saya lihat beliau pakai baju putih sama dengan saya, saudara-saudara. Terus juga celana juga sama. Tadi saya berpikir mau pakai sepatu hitam, beliau mau pikir pakai sepatu coklat. Cuma beliau bilang kalau dia pakai sepatu coklat nanti curi kemuliaan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Kita beda sedikit, saudara-saudara sekalian. Tapi intinya Ambon, Batak, Manado itu beda-beda tipis, saudara-saudara sekalian. Hari ini saudara berkati Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Kemarin kita bahas mengenai sudah kamu diselamatkan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Nah, untuk itu mari kita buka Alkitab kita dulu. Karena itu pergilah, Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, saudara-saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, terus, dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai selamanya, sampai kepada akhir zaman. Kemarin saya jelaskan sedikit mengenai masalah keselamatan. Saya tanya kepada saudara, apakah saudara yakin saudara sudah diselamatkan? Semuanya berkata yakin. Amin. Saya bagi menjadi dua bagian penting. Yang percaya bahwa keselamatan itu terus menerus, tidak pernah hilang. Yang posisi sini berkata bahwa hilang, sebelah sini lebih yakin tidak pernah hilang, saudara-saudara sekalian. Luar biasa. Nah, ada dua pengajaran penting dari kaum Injili, tetap berkata bahwa sekali Yesus tetap Yesus, dan pada waktu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu memang percaya dan masuk surga, betul. Tapi keselamatan di dalam GBI, gereja yang kita anut, itu juga bisa hilang. Makanya ada firman Tuhan yang berkata gini, tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu berarti keselamatan harus dijaga, keselamatan harus dipertahankan supaya tidak boleh hilang. Bagaimana dengan mereka dan yang kaum Injili berkata bahwa pada waktu terima Yesus tetap selamanya selamat. Saya kira pemikiran seperti itu mungkin pemikiran yang sedikit keliru, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena bagaimana pada waktu orang tersebut berbuat dosa. Pada waktu dia berbuat dosa, tentunya surga tidak bisa menerima orang-orang tersebut, bukan? Iya kan? Pada waktu dia jatuh dalam dosa, kenajisan atau apa saja dosa itu, tentunya surga tidak bisa menerima orang-orang seperti itu. Di surga itu sakral, di surga itu kudus. Di sana tidak ada orang pezina, di sana tidak ada orang pencuri, dan lain-lain yang berkaitan dengan dosa. Makanya keselamatan itu harus tetap dijaga dalam setiap kehidupan kita. Pada waktu saudara menjaga keselamatan itulah, maka saudara lihat, Tuhan akan selalu menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Bukan saja sampai tahun 2024, bukan saja sampai tahun 2025, bahkan sampai selama-lamanya. Setelah engkau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, engkau warga kerajaan surga. Setelah itu baru Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Ini yang harus dipahami dulu. Sebelum saudara menerima dasar-dasar kekristenan yang lain, saudara sudah diselamatkan dulu. Tapi ingat baik-baik, keselamatan itu tetap harus dipertahankan, tetap harus dijaga dengan takut dan gentar, dengan hormat kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kemarin saya bilang depan saudara dan tanpa kehadiran Bapak Gembala, kalau saya membaptis orang, saya lihat-lihat orang dulu. Kalau orang ini baik-baik saja, ya udah biasa-biasa saja. Lalu Bapa, Anak, dan Roh Kudus selesai, angkat. Tapi kalau orang ini nakal banget, saya tenggelamkannya agak lama, saudara-saudara sekalian. Supaya bertobatnya di situnya lama, saudara-saudara sekalian. Makanya saya lihat orang-orang tersebut kalau seandainya nakal banget, jahat banget, waduh, saya tenggelam agak lama. Terus mereka bilang, Pak, ini ambil mati, biarkan saja. Luar biasa, saudara-saudara sekalian.
Kemarin kan depan saudara, saya ngomong kepada saudara-saudara sekalian mengenai gembala saudara. Dulu adik rohani saya, sekarang nggak tahu ya, jadi kakak rohani apa adik rohani ya. Dulu luar biasa, kita dulu di komunitas anak-anak muda, gereja yang cukup besar, di Kampung Gading, di Jakarta. Beliau berkata kepada saya begini, Kak, kita setiap hari Sabtu, kita masuk setiap diskotik-diskotik yang ada di Jakarta yuk. Ngapain di situ? Lihat tahu ada anak-anak muda yang ngaco di situ. Anak muda siapa? Anak-anak muda kita. Luar biasa radikal untuk Tuhannya, luar biasa. Dan kemarin kan saya ngomong kepada saudara gitu kan. Saya ngomong tidak ada maksud apa-apa. Depan beliau saya ngomong seperti ini. Tidak punya maksud apa-apa. Ada beliau juga saya ngomong. Dan bisa dilihat keberhasilan seseorang itu dilihat daripada hasilnya. Pada waktu dia tanam apanya, di sininya boleh diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Prosesnya luar biasa. Dan saya lihat dulu luar biasa 20 tahun yang lalu Tuhan menyertai dalam proses-prosesnya yang sangat luar biasa. Dan sampai saat ini diberkati Tuhan. Saudara sekalian. Nah saudara mau tetap diberkati Tuhan? Amin. Prosesnya sulit. Prosesnya sulit. Di samping kita diselamatkan oleh Tuhan, betul. Tapi jaga ini yang sulit, saudara-saudara sekalian. Oke, Matius 28, 19, 20, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menjadikan segala bangsa muridnya. Bukan saja diperintahkan untuk menjadi presiden atau yang lainnya. Ini yang dinamakan amanat agung. Amanat agung, saya percaya saudara pasti sudah diajarkan oleh gembala saudara. Amanat agung Tuhan Yesus. Dan kita semua harus terikat dengan amanat agung itu. Ini bukan tugas pendeta saja, bukan tugas saya, bukan tugas pendeta Naibau, bukan tugas rekan-rekan pekerja saja, tapi semua saudara yang ada di tempat ini tugas kita. Tetapi tugas semua orang percaya, katakan amin. Ini tugas kita. Makanya Paulus bilang gini kan, jadi suratan Kristus yang terbuka. Supaya apa? Bisa dibaca oleh orang-orang sekitar kita. Tingkah lakumu, perbuatanmu, karakter, sifatmu harus menjadi cerminan Kristus dalam setiap kehidupan saudara. Ini yang sulit. Ada banyak orang yang di gereja kelihatannya kudus banget, tapi kalau di luar kudis. Di gereja kan haleluya Pak ya. Di luar lupa. Depan gembala bisa baik loh, kelihatan suci banget loh. Tapi kalau di luar gimana? Masih bisa mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu? Masih hidup dalam kekudusan atau tidak? Ini permasalahannya, bayar harganya susah loh. Boleh nggak lihat cewek cantik? Boleh, kita semua punya mata, tapi jangan lama-lama. Itu bisa bermasalah di situ sudah sekalian. Makanya harus pakai kacamata. Udah. Ya kan? Udah pakai kacamata kuda. Cewek cantik, najis. Harus begitu. Amin, saudara. Cowok ganteng, najis. Saya juga seringkali katakan kepada istri saya begitu, yang cantik ya, dia nggak mau kalah. Pada waktu jalan sebentar, dia lihat ya ganteng ya, ya udah satu sama. Saudara-saudara sekalian, satu sama, saudara-saudara sekalian. Jadi bukan saya mengatakan cewek cantik, dia juga bisa berkata cowok ganteng. Gitu saudara-saudara sekalian. Tapi kita tetap ada dalam kekudusan. Itu yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, itu yang sangat luar biasa. Kita di kemana-mana dikenal orang. Kita dikenal di mana-mana dikenal orang, saudara-saudara sekalian. Nah kita nggak bisa berbuat apa-apa, di mall dikenal, di warung Tegal dikenal, di mana-mana kita dikenal orang. Sampai kita pergi sampai di Anyar, di pasar-pasar, pendeta ya, kayak gitu loh. Padahal kita ini terkenalnya biasa-biasa saja. Saya dengan gembala saudara ini kan terkenalnya ya kita ini pendeta-pendeta yang biasa-biasa aja dah. Saudara-saudara sekalian, dibandingkan yang pendeta yang gemuk gitu kan. Saudara-saudara sekalian. Tapi kita di mana-mana dikenal orang. Saya pernah berenang di Waterboom Cikarang. Lagi berenang-berenang, ada ibu-ibu yang dapat pendeta. Ada ibu-ibu loh. Ya kita kan kalau di berenang kan pakai pakaian seadanya kan. Saya nunduk tuh, dia ngomong lama banget. Dia nunduk tuh. Dan macam ibu gini, apa sih lama banget sih ngomongnya.
Kita turun terus. Kan gak enak kita semi telanjang begitu. Kita turun terus. Dia masih ngomong terus. Dalam bahasa aku cepat dong. Pas dia pergi, haleluya, terangkat juga saudara-saudara. Muter lagi, ketemu dia lagi, nunduk lagi saudara-saudara. Di mana kita berada ini, kita harus jadi suratan Kristus yang terbuka. Amin saudara. Kita ke Bekasi dikenal orang, kita ke Bogor dikenal orang, kita ke Kelapa Gading dikenal. Di mana-mana bisa kita kenal orang. Kita ini kadang-kadang serba salah, benar? Serba salah. Benar aja diomongin orang, apalagi salah. Ya makanya benar aja. Kita kamu kayak gini, dibilang pendeta ini yang gemuk banget, ngejar-ngejar puasa kali dia. Makan dengan jemaat kali, gitu kan? Kalau kurus, ini jemaat nggak memperhatikan gembala nih. Mau kasih dong makanan yang bergizi dong, gitu kan? Naik mobil, salah juga. Jangan-jangan mau perpuluhan jemaat ini makan. Pakai bajai, kurang doa. Maunya apa sih jemaat Tuhan ini? Maunya apa sih, salah melulu kita ini saudara-saudara sekalian. Apalagi zaman sekarang ya, kalau pendetanya pakai mobil ya, waduh, apalagi mobilnya agak keren dikit ya, itu diperhatikan loh sama pekerja-pekerjanya. Bener, beberapa gereja itu teman-teman saya ngomong kayak gitu. Waduh, kalau sama ada pakai mobil itu diantar sama pekerja loh, diantar sampai di depan. Tapi kalau dia pakai bajai, gimana duduknya di mana, terserah lo mau di mana aja. Kayak gitu modelnya, saudara-saudara sekalian. Nah, ya hal-hal seperti ini kita harus bertobat. Amin saudara. Tuhan mengasihi dan mempunyai rancangan yang indah untuk saudara dan saya. Rancangan Tuhan atas hidupmu, atas hidupku, atas kita semua adalah rancangan yang indah, rancangan yang luar biasa, masa depan yang gilang gemilang. Sebab itu dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, klik, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan apa? Mendapatkan keselamatan itu, mendapatkan surga itu. Saudara-saudara sekalian, ingat baik-baik, saudara dan saya ini spesial di mata Tuhan. Saudara dan saya ini spesial banget di mata Tuhan. Saya lihat di gereja-gereja manapun ya, kalau saya khotbah itu mukanya muram-muram banget. Di sini kayaknya sukacita banget, kayak nggak ada masalah, saudara-saudara, kayak nggak ada persoalan, saudara-saudara sekalian. Saya lihat dan sama juga loh, kemarin juga mereka kayak gini juga loh. Cuma sekarang agak sedikit lebih aja. Kalau persentase itu udah 105 saudara. Kalau kemarin 100 saudara. Kenapa? Mungkin ada gembala kali ya. Ya saudara sekalian. Saudara, Tuhan itu baik banget buat kita loh. Rancangan Tuhan atas kita rancangan yang indah. Rancangan damai sejahtera. Rancangan masa depan yang gilang gemilang. Indah. Nggak usah banyak-banyak. Lihat aja COVID kemarin. Tuhan jaga sempurna kan? 3 tahun loh. 3 tahun COVID, tapi Tuhan jaga aja kan? Meskipun kita juga selalu susah banget kan. Maret 2020 itu sekretaris gereja telepon saya dan berkata gini, Pak, bulan November kita cancel dulu pelayanan Bapak ya. Covid-nya bulan Maret, bulan November kita sudah di cancel. Dalam hati saya, lo kayak dukun aja tahu Covid tapi kapan. Pemikiran kita kan waktu itu ya pelayanan Covid 3 bulan lah, 6 bulan, 3 tahun. Itu pendeta-pendeta yang ada di Bogor ya. Kita kumpul-kumpul pendeta dan mereka bilang gini, sebentar lagi nih ya, sebentar lagi gelar pendeta kita akan punah. Kalau mati kita lo aja yang punah, gue kagak dah. Ya saya mau kerja apa lagi saudara-saudara kalau seandainya jabatan pendeta saya punah, kalau gembala saudara masih bekerja intens di luar. Saudara-saudara sekalian pindah dari perusahaan ini, pindah lagi perusahaan ini, pindah perusahaan ini. Kemarin di perusahaan A, saya beli mobilnya, sekarang dia keluar. Udah nggak usah di backup lagi, saudara-saudara sekalian. Pada waktu beliau ada di perusahaan tersebut, saya beli loh mobil itu. Ya nggak cash tapi kredit. Anak saya mengatakan, kalau ada apa-apa sekarang gimana Pak? Mau hubungi anak dan dulu anak saya itu mau muncok gitu. Gimana Pak? Nggak apa-apa. Dia masih punya power. Kita beli mobil itu dia keluar. Ya sekarang katanya udah ganti. Hebat banget. Pokoknya rancangan Tuhan atasmu, rancangan Tuhan atas kita, rancangan yang indah. Amin. Yohanes 10:10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
aku datang supaya mereka yang mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala. Kalau saudara ingat doa-doa saya seringkali berdoa begini. Tuhan memberkatiku bukan saja dengan berkat berkecukupan, tapi Tuhan memberkatiku dengan berkat berkelimpahan. Itu janji Tuhan atas setiap kita kok. Itu janji Tuhan atas setiap kita kok. Memang Paulus bilang ini asal ada makanan dan pakaian cukup. Tapi dalam dunia situasi seperti ini bagaimana bisa cukup? Harus punya mobil dong. Harus punya motor dong. Kalau enggak kita kehujanan, panas kepanasan. Aduh, makanya kalau suruh Pak BGB live ya, aduh saya semangat banget saudara. Apalagi lihat muka-muka saudara kayak gini, senang banget saudara. Tadi WRT bilang kan, kita khotbah, gila beneran. Kayak gitu kita saya nggak bisa buat pemuda-pemuda yang saudara-saudara. Nggak bisa kita saudara. Saya lihat di YouTube gembala saudara juga nggak mungkin khotbah kayak begitu modelnya. Pokoknya semangat, yang berapi-api, yang berkobar-kobar. Amin. Sebenarnya tadi saya mau tulis-tulis juga, tapi nggak ada tulisan di sini. Itu miliknya gembala doang, yang nggak apa-apa deh saudara-saudara sekalian. Kita juga nggak boleh menginginkan sesamamu, saudara-saudara. Kalau itu punya gembala ya udah nggak apa-apa. Kalau beliau di YouTube juga saya sering lihat, sering kali juga dengar khotbah beliau. Ada kan apa tulisannya? Saya nggak disiapkan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Padahal kita beda-beda tipis. Ini ya, ampun dah, pilih kasih loh. Next. Tuhan mengasihi dan punya rencana yang indah untukmu. Semua orang dikasihi oleh Tuhan, bahkan Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Amin saudara. Tuhan punya rencana yang indah buat saudara. Tepuk kiri kanan katakan Tuhan punya rencana yang indah untukmu. Kasih tahu. Saudara mau buka semangat gini juga masih ada tidur. Terlalu banget loh. Tidur jam berapa sih? Semangat, amin. Masih semangat? Masih 15 menit lagi, tenang aja, saya tahu diri, 30 menit cukup. Khotbah itu nggak boleh lama-lama, saudara-saudara sekalian. Aduh, kita punya teman pendeta satu, kalau saya sebutkan namanya juga pasti tahu lah. Pak John juga pasti tahu. Dia bilang buat saya gini, lu mau khotbah lama, mau khotbah cepat, berkatnya sama. Duniawi banget jadi pendeta dah. Aduh, saudara-saudara sekalian. Memang gak boleh lama, yang penting message-nya sampai sudah diberkati, itu yang menjadi luar biasa kan. Ada pendeta di Ambon, kalau doanya lama banget, saudara sekalian. Doanya lama banget, 30 menit belum amin-amin. 30 menit setengah orang udah gak ada di gereja. 30 menit belum amin-amin loh, setengah orang udah gak ada tuh. 45 menit belum amin-amin, gila bener tuh. Udah seperempat, 3/4 udah gak ada. 1 jam gak amin, bubar itu cuma. Tinggal poster gereja. Ini poster gereja udah pendeta gue lama amat ya. Dia kunci pintunya, dia ambil kuncinya, dia datang, dia bisikin jemaat pendetanya gini, Pak, kalau amin, ini kuncinya di sini. Pak, kalau amin kuncinya di sini ya. Terus lo ngapain? Gue mau pulang. Jangan seperti itulah saudara-saudara sekalian. Semua orang yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah. Kita ini luar biasa, biji mata Allah itu spesial. Ada orang di antara saudara dan saya, kalau saya colok-colok matanya kita biarin aja. Sudah biji mata Allah. Luar biasa. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Itu Paulus rendah hatinya luar biasa. Siapa yang bisa melawan dalam era perjanjian baru? Siapa yang bisa melawan seorang yang bernama Paulus? Nggak ada. 12 kitab yang kita pegang sebagai Alkitab, dia tulis itu, saudara-saudara sekalian. Dia tulis itu. Dia bisa bilang ya, dari sekian banyak rasul, aku rasul yang paling hina. Tidak ada yang bisa kayak dia loh saudara. Kerendahan hati sangat luar biasa pada waktu dia dirubah oleh Tuhan. Sombongnya gila-gilaan.
bunuh orang Kristen dan macam-macam dengan kejadiannya. Tapi pada waktu dia bertemu dengan Yesus, namanya Saulus diganti oleh Paulus. Dan dia berkata gini, asal ada pakaian dan pakaian cukup, aku bisa hidup seperti ini karena anugerah Tuhan. Dan lebih hebatnya dia bilang gini, dari semua rasul, aku rasul yang tidak ada apa-apanya, aku rasul yang paling hina. Coba, hebat kan? Saudara baru punya mobil satu ya sombongnya kayak apa? Kalau punya mobil satu ya sombongnya kayak ada istilah dunia berkata di atas langit pasti ada langit. Ya enggak? Saya ini juga pikir saya paling ganteng. Tapi setelah saya lihat Pak Jun, kalah gue. Jadi nggak boleh sombong, saudara-saudara sekalian. Amin. Nggak boleh sombong. Nah, Pak Jun juga nggak boleh sombong. Lihat sebelah kanan saya. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Roma 3 ayat 23, saudara-saudara sekalian. Semua manusia telah apa? Tercemar oleh dosa. Mereka terpisah dari apa? Dari Tuhan. Tahukah saudara bahwa pada waktu zaman dahulu kala kita semua sudah terpisah, kehilangan kemuliaan Allah, terpisah dengan Allah. Makanya kemarin saya jelaskan kan peristiwa salib. Ada beberapa perhentian dari mulai dia pikul salib sampai dia mati atas kayu salib. Ada beberapa perhentian di situ. Dia lakukan itu apa? Supaya apa? Terhubung kembali dengan Tuhan. Terafiliasi kembali dengan Tuhan. Terkoneksi kembali dengan Tuhan. Kenapa? Tadinya kita sudah terputus. Tapi peristiwa salib itulah yang kembali membuat kita ada. Yang kembali kita buat kita selamat. Berapa kali dia jatuh? 3 kan? Peristiwa pertama, stasi, perhentian yang ketiga, 7, 9. Kalau dia mau egois, dia bilang gak kuat lagi Tuhan. Gak kuat lagi, gak ada saudara di sini. Tapi dia masih memikul salib itu. Sampai di atas kayu salib. Dan dia berkata, tetelestai. Finish. Sudah selesai. Masalah saudara diangkat. Persoalan saudara diangkat. Saya tahu saudara pasti punya persoalan. Saudara tahu pasti punya masalah. Saya tahu itu. Pada waktu saya diizinkan Tuhan pergi ke Israel, kali keberapa saya lupa. Saudara tahu enggak? Pada waktu saya ada di Danau Tiberias, saudara-saudara sekalian, di lantai 9 pada waktu itu saya ingat lantai 9. Handphone saya berdering. Dan seorang jemaat berkata gini pada saya, Pak, Bapak diomongin sama jemaat ini. Sakit nggak kayak gitu? Kita ke Israel doakan jemaatnya ngomongin kita. Tapi saya kira di sini nggak ada yang pernah ngomongin gembala saudara ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Masalahnya berbahaya kalau ngomongin pendeta. Benar, bahaya. Mau tahu bahayanya apa? Terkutuk loh. Benar saudara-saudara sekalian. Waduh, kita ini biji mata Allah loh. Makanya kan ada firman Tuhan yang berkata, kalau saudara saya ke rumah saudara kasih makanan kayak gini aja, minuman kayak gini aja, saudara diberkati Tuhan. Saya datang ke rumah Pak Jun siapin ini aja, air putih aja, saya diberkati Tuhan. Saya datang ke gereja sini aja, sekali ini aja, diberkati. Apalagi tambah babi hong dan segala macam. Tambah diberkati Tuhan lagi, saudara-saudara sekalian. Benar, saudara-saudara saya yang terkasih dalam Tuhan. Namun kita ini diproteksi Tuhan untuk diberkati. Nah setelah kita diberkati, berkatilah orang lain. Setelah gereja saudara diberkati, berkati juga gereja orang lain. Saya datang ke sana tuh, Israel. Terus dia ngomongin kayak gitu. Aduh, itu saya sudah beli tas tuh, tas yang $10, $3 sekian tulisan Yerusalem. Saya beli cukup banyak buat ibu-ibu tuh. Buat ibu-ibu saya beli. Saya datang kasih ke ibu. Pulang dari Israel, saya kasih. Nah ibu yang ngomongin saya ini, saya kasih nggak? Nggak kasih gua. Ngapain kasih? Tapi akhirnya saya kasih nggak? Kasih. Kenapa saya kasih? Ada rekonsiliasi dulu antara saya dengan ibu tersebut. Tuhan juga begitu. Tuhan juga begitu. Pada waktu saudara berdosa, najis, kotor segala macam, berkat Tuhan tidak akan turun atas hidup saudara. Tapi setelah saudara rekonsiliasi dengan Allah, baru berkat Tuhan turun. Amin saudara. Ibu itu ngomongin saya sakit hati. Saya kasih indah. Tapi setelah dia datang minta maaf, baru ini bu, $3 buat ibu. Pas $3 1.000 kan saudara sekalian.
manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah terputus dengan Allah. Kenapa? Karena manusia berdosa. Tidak bisa menghampiri Allah yang kudus itu. Allah Yesus Kristus yang kudus. Tidak bisa lagi. Tapi korban salib itulah yang memperdamaikan saudara dengan Allah sendiri. Maka sampai saat ini saudara bisa diselamatkan, saudara bisa ketawa, saudara mendapatkan sukacita. Itu karena sukacita Allah yang Allah korbankan yang menjadi salib bagi saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lain. Amin. Orang mau berkata apapun tentang kita, enggak. Yesus segala-galanya. Amin. Yesus satu-satunya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tak akan hilang. Karena kasih-Nya jarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Lagi sekali Yesus, selamanya Yesus. Tak akan hilang, tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cintakan. Adik-adik muda, dengar ini. Jangan tukar keselamatanmu dengan orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak percaya kepada Yesus. Adik-adik muda, dengar ini. Jangan tukar imanmu dengan orang yang tidak percaya. Tapi dia kaya, Pak. Sementara itu. Tapi dia ganteng, Pak. Itu cuma sementara. 60 tahun juga udah mulai keriput. Tapi dia punya segalanya. Itu sementara. Tapi Yesus segala-galanya dalam hidup. Makanya orang tua dengar ini. Orang-orang tua dengar ini. Ayo, lihat anak-anakmu. Anak-anakmu datang, ngapelin anakmu perempuan sampai jam berapa? Sampai jam 10? Sampai jam 11? Sampai jam 12? Kasih lampu Petronas. Kasih lampu 1000 watt untuk mereka. Zaman sekarang ya, orang ciuman aja pakai bahasa roh. Gila bener, bisa ciuman pakai bahasa roh. Ampun dah. Model kayak apa itu? Tetap pegang Yesus. Kalau dia bukan Yesus, dia tidak ada Yesus, masa kau jual gara-gara kayak gitu? Murah amat kamu. Murah amat kamu. Lihat, Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Amin saudara. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Untuk adik-adik muda, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Model kayak saya ini, siapa yang mau sangka dapat yang terbaik dari Tuhan? Kayak model Pak Joni ini, siapa yang mau sangka dapat ibu gembala yang amoy-amoy itu? Siapa mau sangka? Saudara, kita dulu berjibaku di gereja lama. Waduh, saya tuh orangnya kalau pimpin puji-pujian ya saudara, saya lihat, saya pasang radar. Dia tahu tuh, pasang radar. Ah ini enggak. Ya kita gini-gini juga masih tahu kali mana yang sedang-sedang, mana yang cakep banget, mana yang standar-standar banget, tahu? Standar kayak gini tahu. Iya ada si bule masuk. Ada si bule. Mertua saya dari Nederland asli. Pernah khotbah di sini juga. Mau udah lama nggak khotbah lagi. Waktu datang saya lihat, tapi saya nggak punya kemampuan untuk mendekati dia. Oh dulu nggak ada. Kita kan biasa kalau di gereja lama kan sampai akhir kan, Bapak terima kasih. Bapak terima kasih dia udah hilang. Setiap Bapak terima kasih dia udah hilang. Setiap Bapak terima kasih udah hilang. Gimana caranya ya? Itu ada teman pendeta yang agak dekat dengan saya. Agak dekat dengan saya. Sebelum dia naik mimbar untuk doa berkat, saya bilang buat dia begini. Nanti kalau seandainya habis doa berkat, langsung Bapak terima kasih ya. Pasal terima berkat Tuhan. Saya udah jadi asher yang baik di situ.
Saya udah nggak nyanyi lagi, Mama terima kasih. Jadi sampai di situ lu mau pulang nggak bisa gue cegat dulu. Baru kita ngobrol lama. Yang anehnya saya minta nomor telepon dia nggak minta nomor telepon saya. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Tapi namanya kita orang Ambon, kita orang Batak, maju tak gentar membela yang benar. Saudara-saudara sekalian, akhirnya saya langsung datang ke rumahnya. Dan beliau tahu, saya waktu itu mulai pendekatan. Saya ajak kemana? Pelayanan penguburan. Setiap penguburan. Sampai ini menikah. Saya kenal dia cuma 5 bulan. 5 bulan tanya beliau. November kami kenal, Februari sudah harus nikah. September atau Oktober yang kami kenal. Udah November. Saya kenal kepada gembala saya bilang, Pak, Juni aja kami kawin. Menikah Juni aja, kan itu ulang tahun saya. Kata gembala saya, nggak boleh, kelamaan. Terus kapan? Mei. Saya bilang Mei ulang tahun istri saya. Enggak. Saya bilang lagi Maret. Saya bilang lagi Juni. Maret. Akhirnya Februari tanggal 1 kami nikah. Sudah selesai. Habis nikah pun sudah selesai. Ditanggung semuanya. Tuhan baik banget. Ditanggung dari gedung apa segala macam, pakai apa semuanya. Terus kita bawa ampau kan. Cuma taruh 2. Kata teman saya, jangan taruh 2. Imamu cuma 2. Jadi berapa? 10. Ya udah kita beli 10. Hanya kita bawa 10-10-nya. Malam pertama tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena kita aktif menghitung angpaunya pada malam pertama. Tapi Tuhan memberkati kita yang sangat melimpah, saudara. Tepuk tangan yang meriah begitu. Mari kita baca Roma 8 ayat 5 ayat 8. Sebentar lagi selesai, saudara-saudara sekalian. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena apa? Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, saudara-saudara sekalian. Pada waktu saudara dan saya sudah berdosa, melekat itu sin, dosa itu. Ingat baik-baik, Yesus mati untuk saudara-saudara dan saya. Dia mati untuk saudara, Dia mati untuk saya. Itu hal yang sangat terpenting dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga dan 4 berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Kalau saudara ke Israel, saudara-saudara sekalian, ada semacam batu karang besar. Itu Kalvari, itu saudara-saudara sekalian. Itu gambarnya benar-benar seperti Yesus disalib, saudara-saudara sekalian. Makanya ada beberapa stasi dan itu tinggi sekali, saudara-saudara sekalian. Dia laksanakan itu untuk saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat terakhir 1 Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, I am the life, the truth and the life. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa. Banggalah saudara punya Yesus. Banggalah saudara punya Yesus yang berkata, kalau doa sampai kepada Bapa harus melalui jalan itu, harus melalui Yesus Kristus. Saudara, makanya kalau berdoa jangan pernah lupa tutup dengan kata itu, in the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya terima janji-janji besar yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2024. Keselamatan yang sudah terima, pertahankan itu. Keselamatan yang Allah sudah berikan kepada saudara, pertahankan itu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025. Tidak ada seorang yang tahu. Gembala saudara tidak akan tahu. Saya tidak akan tahu. Tapi Tuhanku akan mengerti apa yang terjadi hari esok. 2025 menjadi misteri. Banyak orang memprediksi tidak akan semakin baik dunia ini. Tapi orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang mengandalkan Tuhan
tidak akan pernah dipermalukan. Kalau COVID 3 tahun sudah Tuhan jaga dengan sempurna. Sekarang sudah tidak ada lagi COVID. Ada orang-orang yang memprediksi akan datang lagi masa-masa yang paling sulit. Bagi saya, bagi gembala saudara, tetap punya satu keyakinan. Allah kita menyertai kita sampai selama. Allahmu dan Allahku bukan saja menyertaimu sampai 2024, tapi Allahmu dan Allahku menyertai saudara sampai 2025, 26, bahkan sampai selama-lamanya. Tetap pegang Tuhan. Jangan pernah sangkal dia. Jangan tetap hidup dalam dosa, tapi mari hidup dalam kekudusan Allah. Saudara tahu, saudara punya masalah, saya punya masalah. Tapi sedekat apa saudara dapat, segedor apapun pintu rahmat Tuhan itu saudara ketok, secepat itulah Tuhan memberikan belas kasihan kepada saudara. Saudara, ini dari saya. Biar kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saya tetap berdoa buat gembala saudara, buat gereja ini, buat saudara-saudara sekalian. Kalau Tuhan menyertai kita sampai penghujung tahun 2024 ini, maka Tuhan yang sama pasti bertanggung jawab dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Sampai berjumpa pada program selanjutnya. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.